Halo semuanya, khususnya buat kalian anak TKJ, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya K3, alias keselamatan dan kesehatan kerja. Seringnya sih kita nganggap K3 ini cuma sekedar aturan sekolah yang ribet dan bikin repot. Tapi, gimana kalau K3 ini sebenarnya adalah tiket emas kalian buat jadi teknisi profesional yang dicari-cari industri? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Ya, secara resmi, K3 itu ya ini, semua aturan dan kebiasaan kerja yang aman. Tujuannya simpel banget, biar kita nggak celaka, biar alat-alat di lab nggak rusak, dan yang pasti, biar kita semua tetap sehat selama praktek. Ini definisi dasar yang kita semua udah hafal di luar kepala kan? Tapi, ngaku deh, seberapa sering pikiran kayak gini lewat di kepala kita pas lagi di lab? Ah, cuma krimping kabel UTP doang, santai lah. Atau cuma bongkar pasang PC, gak usah ribet-ribet. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Ngerasa situasi aman terkendali. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Yakin seaman itu? Justru, kecelakaan itu paling sering kejadian bukan pas kita lagi ngerjain hal susah, tapi pas kita lagi ngerasa terlalu percaya diri dan mulai nyepelein prosedur. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan yang paling penting. Gimana sih K3 dilihat di sekolah versus gimana K3 dinilai di dunia kerja yang sesungguhnya? Percaya deh, bedanya jauh banget. Gini, di sekolah kita mungkin mikir K3 itu cuma formalitas buat ngejar nilai. Tapi di industri, K3 itu cerminan profesionalisme kita. Logikanya gini, perusahaan mungkin masih bisa maklumin kalau ada teknisi baru yang skillnya belum jago-jago amat kan bisa diajarin. Tapi kalau teknisi yang ceroboh, wah itu red flag gede banget buat mereka. Nah, ini dia poin paling krusialnya. K3 itu bukan tambahan atau pelengkap dari skill kita. Bukan. K3 itu syarat dasarnya. Tanpa kebiasaan kerja yang aman, sehebat apapun skill jaringanmu, kamu nggak bakal diizinin buat nyentuh sistem mereka yang asli. Titik. Coba deh kita lihat, apa sih yang industri beneran cari? Mereka butuh teknisi yang kerjanya aman, ngikutin prosedur, teliti, rapi, dan paling penting, bertanggung jawab. Kalau kita perhatiin, semua sifat ini akarnya cuma satu, mindset K3 yang kuat. Jadi, K3 itu sebenarnya ngebentuk karakter profesional kita. Oke, setelah kita tahu kenapa K3 itu penting banget, sekarang pertanyaannya, gimana cara ngebangunnya? Anggap aja ini adalah toolkit yang harus kalian siapin dari sekarang buat jadi teknisi profesional. Ada 4 area utama, atau kita sebut aja 4 pilar, yang bisa kita latih setiap hari di lab. Kita bakal bahas satu persatu, mulai dari perilaku, lingkungan, peralatan, sampai administrasi. Ini adalah fondasi yang bakal nopang karir kalian nantinya. Pertama dan yang paling utama adalah perilaku. Kelihatannya sepele ya, kayak datang tepat waktu, fokus sama kerjaan, gak kebanyakan bercanda, dan gak asal nyentuh alat. Tapi justru hal-hal inilah yang nunjukin kedewasaan dan rasa hormat kita sama pekerjaan. Ini yang pertama kali dinilai sama pembimbing dari industri. Ingat ya, di dunia kerja, kepercayaan itu nomor 1. Seseorang yang kelihatannya tenang, kerjanya runut dan aman, bakal lebih cepat dapat kepercayaan daripada orang yang mungkin jago, tapi gerak-geriknya sembrono dan bikin orang lain was-was. Selanjutnya, lingkungan. Meja yang bersih, kabel yang ditata rapi, dan jalur jalan yang bebas hambatan itu bukan cuma soal biar kelihatan bagus aja. Ini adalah cerminan dari cara berpikir yang terstruktur. Dan tanpa sadar, ini adalah latihan langsung buat standar industri 5R atau 5S. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ketiga, cara kita memperlakukan peralatan. Mematikan listrik sebelum bongkar PC itu udah dasar banget. Tapi yang lebih dalam adalah soal integritas. Ketika kamu nemuin alat yang rusak dan kamu berani laporin itu nunjukin tanggung jawab. Jauh lebih berharga daripada kamu pura-pura nggak tahu dan ngebiarin masalahnya jadi lebih besar. Sekarang kita masuk ke pilar keempat. Dan yang satu ini sering banget kelewat pas di sekolah. Tapi di dunia kerja ini pentingnya luar biasa. Bisa dibilang ini rahasianya para teknisi yang paling diandelin di perusahaan. Rahasianya adalah administrasi, atau lebih tepatnya dokumentasi. Loh, kok gitu? Karena di industri, kamu itu kerja dalam tim. Dokumentasi yang baik, kayak nyatet IP address, nyimpen topologi, atau ngelabelin port switch, itu mastiin kerjaanmu bisa dilanjutin sama orang lain. Ini adalah puncak dari profesionalisme, yaitu mastiin sistem tetap jalan, bukan cuma kerjaan individu. Oke, kita sampai di puncak pembahasan kita. Disinilah kita bakal hubungin semua kebiasaan sehari-hari tadi dengan konsekuensi nyata di karir kita, yaitu tentang satu kata, kepercayaan. Coba kita tes logika simpel.
Bayangin ada seorang siswa yang skill jaringannya jago banget, konfigurasi apa aja lancar, tapi kebiasaannya ceroboh, mejanya selalu berantakan dan nggak disiplin. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi sama dia di dunia industri? Jawabannya tegas, industri nggak akan berani. Kenapa? Karena satu kesalahan kecil dari orang yang ceroboh bisa nyebabin kerugian jutaan rupiah atau bahkan bikin sistem down total. Skill jagonya jadi nggak relevan kalau risikonya sebesar itu. Dan inilah inti dari semua yang kita bicarakan. Skill teknis mungkin yang bikin kamu lolos wawancara dan diterima kerja. Tapi kebiasaan K3, disiplin, dan tanggung jawablah yang bakal bikin atasan dan timmu percaya buat ngasih kamu tugas-tugas penting. Jadi, gimana kita bisa mulai transformasi ini? Anggap aja K3 sebagai jembatan yang bakal ngebawa kamu dari status seorang siswa menjadi seorang profesional sejati. Perbedaannya bakal kerasa banget nanti pas kalian PKL. Siswa yang nggak punya kebiasaan K3 bakal sering ditegur dan dianggap belum siap kerja. Sebaliknya, siswa yang udah terbiasa dengan K3 bakal cepat adaptasi, dipercaya megang alat, dan bahkan dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Pengalaman mana yang kamu mau? Yuk, kita ubah cara pandang kita selamanya. Mulai hari ini, jangan lagi lihat K3 sebagai aturan yang ngekang. Lihatlah K3 sebagai sesi latihan harianmu buat jadi profesional yang handal dan terpercaya. Dan sebagai penutup, ingat nasihat ini baik-baik. Di tahap ini, wajar banget kalau skill teknismu belum sempurna. Itu bisa dipelajarin seiring waktu. Tapi, kecerobohan dan sikap nggak bertanggung jawab, itu hal yang nggak bisa ditoleransi. Prioritaskan buat jadi orang yang aman dan bisa diandelin dulu. Jadi pertanyaannya kembali ke kalian semua. Transformasi ini dimulai dari kebiasaan kecil di lab setiap hari. Apakah kalian siap ngebangun kebiasaan itu dan jadi teknisi yang nggak cuma pintar, tapi juga benar-benar dipercaya? Pilihan ada di tangan kalian.